Oke teman-teman, sekarang kita mau review atau bagi-bagi tentang skill build buat Wizard Drag Elf ya. Nah, sebelum ke pembahasannya, skill build ini nggak harus ditiru juga ya, bisa aja disesuaikan sesuai kebutuhan kalian. Atau misalnya ada skill build yang lebih bagus, boleh aja di-share gitu ke kolom komentar biar pada tahu. Nah, oke, pertama-tama untuk Wizard itu isi statusnya status fisik. Nah, karena nanti waktu staff misterinya dipakai nambah damage-nya ke fisik sama skill-skillnya itu dari status fisik. Nah, langsung aja buat yang pertama itu buat di kolom mag-nya kita ambil Dark Message. Dark Message ini fungsinya buat nambah HP dari status intelligence sama fisik. Buat level 5 nya ini nambah HP sama MP nya 150%. Nah, habis itu kita ambil Dark Eyes. Dark Eyes ini fungsinya buat detect sama boost magic attack 25%, cuman bisa diisi sampai level 1. Habis itu Cure Silent ini fungsinya buat PvP atau bossing, buat melepas status silent. Nah, habis itu Broken Barrier ini fungsinya buat ngilangin magic barrier sama mana guard yang ada di skillnya Dekan sama Elf buat PvP ini. Nah, habis itu kita ambil aja Magic Boost ini fungsinya adalah meningkatkan critical chance. Untuk level 5 nya sekitar 8% critical chance untuk 30 menit. Habis Magic Boost kita ambil Strong Mind ini adalah fungsinya untuk meningkatkan damage critical dari status intelligence sama fisik, walaupun di sini lebih besar ke status fisiknya. Buat level 5 nya meningkatkan 270% dari status intelijen sama 530% dari status fisik. Nah, habis Strong Mind kita ambil Broken Back buat ambil Magic Reflection. Nah, Magic Reflection ini fungsinya buat nge-reduce damage magic. Jadi kalau kita pakai skill ini terus musuh nyerang pakai magic damage, agak kebantu, agak ngurangin damage-nya. Buat level 5 itu 90% magic damage and reflect sama ngebalikin damage-nya 50%. Nah, habis magic reflection kita ambil White Pollution ini fungsinya buat ngeracun dari status fisik. Nah, ini lumayan nih damage dealer, salah satu damage dealer besar juga buat Wizard. Nah, buat ini juga area buat 15 meter di sekitar si Wizard ini, buat sekitar skillnya begitulah ya. Nah, habis itu ke Wizardnya kita ambil Staff Mastery ini fungsinya buat nambah damage staff dari status intelijen. Kalau untuk dari status fisik. Kalau untuk Wizard, kalau dari Warlock dari status intelijen. Nah, buat level 5 nya nambah damage 400%. Untuk damage staffnya sama 350% dari status fisik ditambahin ke damage staffnya juga gitu ya. Nah, sekarang kita ambil ADD Temper ini fungsinya untuk meningkatkan status fisik. Untuk level 5 nya 30% untuk 30 menit. Nah, habis itu ke Physic Shield ini adalah damage drop dari status fisik. Nah, buat level 5 nya ini
ngurangin damage yang diterima sekitar 50% dari status fisik untuk 25 menit. Bisi fisik shield kita ambil ke impervious shield buat jalan ke count blow. Si impervious shield ini juga berguna guys buat resistan sama root. Jadi kalau kita pakai skill ini, si stun sama rootnya hilang atau nggak berfungsi gitu lah. Nah kalau count blow ini fungsinya buat nambah skill damage. Jadi kalau kita pakai buff ini, kita nge-skill ke musuh, misalnya pakai ini magic piercing atau ini weakness atau ini tambah damage, gitulah ya, tambah damage. Jadi damage-nya jauh lebih besar. Kalau untuk di level 5 nya itu 400% di kill count, diakumulasiin sekitar 400% dari damage kita sendiri. Nah sekarang grup mortal immune. Grup mortal immune ini fungsinya untuk jadi menghilangkan damage critical buat kita sama grup member juga nih. Kalau untuk level 5 nya tuh sekitar 42 detik doang. Jadi kalau kita pakai skill ini, musuh nyerang critical ke kita, serangannya jadi 0, nggak kerasa. Nah habis itu kita ke mirror strike. Mirror strike ini fungsinya untuk misalnya apa ya, ada musuh nyerang ke kita pakai buff ini, si musuhnya ke stun. Durasinya cuma berapa ini, cuma 30 detik. Terus kalau nambahin level cuma nambahin sekitar durasi stunnya sama reactivation, reactivationnya. Buat level 5 nya tuh 5 detik sama reactivation time nya 60 detik. Ini berfungsi buat PvP. Nah buat udah dapat mirror strike, kita ambil eternal darkness buat jalan ke ini nih, destroy ini fungsinya AoE damage. Jadi kalau ada buff ini, serangan basic attack kita jadi area. Buat level 5 nya tuh 25 menit damage, buffnya, durasi buffnya sama 30% meningkatkan damage. Terus damage nya area ke berapa orang ini, ke 4 target. Nah habis destroy, kita sekarang ke ini nih, magical piercing. Magical piercing itu ini ya, buat apa tuh namanya, skill nyerang. Nah gitu. Nah ini buat apa ya, kita pakai skill ini area juga, tapi areanya ke belakang gitu. Nah itu ngedamage-nya dari status fisik. Nah sekarang multi magic arrow. Nah multi magic arrow ini juga sama, damage juga dari status fisik. Nah sekarang sini juga damage-nya area buat ke sekitarnya, buat 6 target. Nah sekarang si ring burst ini ya sama juga lah, skillnya wizard itu banyak skillnya. Jadi ngandelin magic skill.
Ini salah satu damage juga dari status damage dealer. Nah ini target enemy terus. Ini gede juga nih, dari 2250 dari status fisiknya. Keren juga tuh. Nah abis ini ring bash, kita ambil ke yang namanya killing time. Killing time ini fungsinya kayak apa ya? Kayak chrono, bisa nge-skill 2 kali. Ini jadi nggak cooldown, tapi bisa berkali-kali nih. Bedanya bisa berkali-kali, cuman apa tuh namanya, cuma bisa 2 kali. Bisa 2 kali ngabisin cooldownnya, jadi nggak cooldown, tapi cuman 30 detik. Bedanya sama chrono bisa sekali, tapi berapa ya, 14 menit kalau nggak salah. Nah habis killing time, kita ambil yang namanya witness ini skill buat nyerang juga tuh. Release target, dari maksimum high HP nya HP sama MP. Udah ngantuk ini, udah jam berapa nih, jam 3 subuh, bikin konten nggak fokus, cuman buat ini. Nggak hilang dia tuh, skill juga hilang gitu dia. Itulah dari damage dari maksimum HP sama HP 27% buat level 5 nya. Habis itu kita ke area spell ini fungsinya buat nge-remove buff kayak eraser gitu, tapi ini bedanya sama eraser area. Ini orang-orang apa ya, isinya satu aja, koin satu kita bisa ambil, namanya re-raise. Re-raise ini kalau kita mati, kita hidup lagi di tempat itu. Tapi kalau nggak mau ambil re-raise, kita ambil 2. Kalau saya sih 2 ya, lumayan buat remove 1 buff ke 5 player. Nambahnya ya cuman berapa player juga ambil. Orang kebanyakan 1 sih ini. Terus habis area spell kita ambil strike bash. Strike bash ini fungsinya stun area. Nah kampret nggak dapet, gitulah, stun area ke 8 target. Nah ini ngedamage juga dari status fisik. Nah habis strike bash kita seperti biasa kita ambil heroic power. Habis heroic power kita ke slow, ini ngedamage buat ke orang, terus nge-slow juga ke monster juga bisa. Tuh kalau kena status ini si musuhnya itu kena efek apa ya, melambatkan mobility sama attack speed gitulah. Jadi jalannya lama, nyerangnya lama. Buat level 5 nya tuh kita dapat berapa nih, 40% untuk 15 detik. Nah habis si slow kita ambil main training. Main training ini fungsinya adalah kayak apa tuh, lupa lagi, kayak ulti, kayak skill tembar tuh. Kalau kita pakai main training, kita dapat attack speed sama mobility dari status fisik. Untuk level 5 nya
15% dari status fisik, 15% status fisik. Ulangi ya. Ini kalau fungsinya si main training ini adalah nambah status fisik, terus nambah attack speed sama nambah mobility. Buat level 5 nya nambah 15% status fisik, buat attack speednya 25% sama 10% mobility. Ini mentokin 5 sama ultimate. Nah pasti di istilah ya ultimate tuh. Nah ini tuh misalnya nge-skill ya, kok pas kita nge-skill tuh kita dapat damage tambahan gitu lah buat skill berikutnya. Nah buat level 5 nya kita dapat tambahan damage nya 190%. Nah segitu aja kali ya. Thank you banget yang udah nonton. Sorry ini agak kalau nggak jelas, misalnya ada skill build yang lebih bagus, boleh di share di kolom komentarnya. Terima kasih.